Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk bulan Januari tahun 2022. Begitu ya. Kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya. So, Aquarius, kita langsung mulai saja. Namun sebelumnya, sebelum aku memulai membacakan kondisi hubungan kamu dengan si dia di bulan Januari tahun 2022, kita mulai terlebih dahulu dengan membacakan, dengan melihat kondisi hubungan percintaan kamu dengan si dia sejauh ini, di saat kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai saja. Aku shuffle dulu kartunya ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ace of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Oke, Aquarius, untuk main energinya kita punya Ace of Wands. Kemudian kita punya 3 kartu klarifikatornya, di antaranya adalah The Chariot. Kemudian kita punya Six of Cups. Dan yang terakhir kita punya kartu Wheel of Fortune. Gitu ya. So, Aquarius, aku melihat sejauh ini hubungan kamu dengan si dia sedang terasa flat, hambar, stuck. Aku melihatnya seperti itu. Maksudnya gimana sih hambar, stuck, flat? Maksudnya gini, maksudnya aku melihat sejauh ini hubungan kamu dengan si dia itu benar-benar naik dan turun. Memang sih, ketika turun, sesegera yang memungkinkan bisa naik lagi, bisa membaik lagi. Kapanpun hubungan sedang tidak baik-baik saja, secepat yang memungkinkan kondisi akan membaik. Terlepas dari kamu yang memulai perubahan atau dia yang memulai perubahan. Tapi kapanpun sedang tidak baik-baik saja, as soon as possible akan membaik karena ada upaya dari kalian. Tapi itu nggak cukup untuk kalian. Kalian menginginkan
suatu titik yang lebih stabil. Stabil dalam artian kita nggak bisa pungkiri bahwa tidak ada yang namanya benar-benar mulus gitu ya. Permasalahan akan selalu ada dalam hubungan kalian. Tapi setidaknya kamu dan dia sama-sama mempunyai keinginan agar kondisi hubungan setidaknya lebih minim masalah. Keinginan kalian tuh nggak muluk-muluk. Kalian menginginkan suatu perkembangan kondisi di mana sekarang ini kamu dan dia merasa hubungan cenderung naik dan turun, di mana naik dan turunnya itu seintens itu. Dan kamu dan dia sekarang ini memiliki keinginan agar kedepannya, oke deh nggak apa-apa kalau masih naik dan turun, nggak apa-apa deh kalau masih punya masalah, tapi bisa nggak kita minimalisir intensitas permasalahannya? Bisa nggak kita minimalisir intensitas naik dan turun, ketidakstabilan yang ada? Itu. Kalian mengharapkan kondisi yang lebih stabil. Di mana sekarang ini, kondisi cenderung setidak stabil itu. Hari ini off, besok on, besoknya off lagi, besoknya on lagi, ibaratnya seperti itu. Cenderung on and off, yang mana tadi on and off itu wajar, tapi yang menjadi tidak wajar apabila intensitasnya terlalu sering, terlalu frekuen untuk terjadi gitu. Nah, kamu dan dia ada awareness, ada kesadaran bahwa oke, ini hubungan walaupun entar baik tapi entar nggak baik lagi, entar baik lagi, entar nggak baik lagi. Ini terlalu sering. Takutnya nanti jadi nggak healthy. Nah, ada kondisi seperti itu di dalam hubungan kalian sekarang ini gitu ya, sehingga kamu dan dia sekarang ini mempunyai harapan agar setidaknya ada perkembangan kondisi di mana yang sekarang ini benar-benar naik dan turun ke depannya agar lebih stabil gitu. Nah, balik lagi ya, lebih stabil bukan berarti kamu mengharapkan 100% kestabilan. Aku melihat kamu dan dia cukup dewasa untuk menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna gitu ya, dan kamu nggak mengharapkan kesempurnaan ini. Yang kamu harapkan hanyalah perkembangan. Ketidakstabilan yang lebih terkontrol, yang bisa lebih terminimalisir. Itu aja keinginan kamu dan dia. Aku melihat seperti itu. Gitu ya. Kalau kita bicara apakah perasaan sayang dan perasaan cintanya masih ada dalam hubungan, masih gitu. Cuman kurangnya hanya di masalah kestabilan ini gitu. Karena menurut kamu dan dia, walaupun perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan nyaman masih ada, tapi kalau misalnya ketidakstabilan ini nggak diatasin, nggak dicari jalan keluarnya, nggak distabilkan, yang awalnya masih merasa nyaman, lama-kelamaan bisa-bisa hilang atau berkurang rasa nyamannya di sana, gitu. Nah, aku melihat ada yang sedang studi di sini, gitu ya. Ada yang sedang dalam masa sekolahnya atau masa kuliahnya, something about studi, gitu ya. Dan studi ini cukup menjadi prioritas, baik prioritas kamu atau prioritas dia, sehingga agak mengesampingkan percintaan. Aku melihat di sana gitu ya, aku menangkap energi di sana. Kemudian ada LDR di sini, aku merasakan ada LDR gitu ya. Dan beberapa dari kalian sekarang ini, beberapa dari kalian sebelumnya itu udah pernah pacaran, sekarang lagi putus dan pengen balikan. Aku merasakan energi di sana gitu. Ada juga kondisi pihak ketiga, tapi aku tidak sense itu cukup kuat, dalam artian ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak bisa dalam artian memang isu yang tertangkap di sini, emang kebanyakan energi kolektifnya tidak mengarah ke sana terlalu banyak, atau memang itu bukan permasalahan yang mau di-highlight di readingan ini gitu ya. Balik lagi, ini general reading, ambil apa yang resonate, sisanya dikesampingkan gitu ya, ambil pembelajaran dan juga hikmahnya gitu ya. Oke, so Aquarius, aku bakal membukakan terkait hubungan kamu dengan si dia ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya, so we'll see. Terima kasih, alam semesta. Bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius di bulan Januari tahun 2022. Satu kartu terbawah. Terima kasih
alam semesta, terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Hermit ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Untuk main energinya kita punya The Hermit. Kemudian untuk 3 kartu klarifikatornya kita punya Ten of Wands. Kita punya Knight of Cups. Dan kita punya Four of Cups. Gitu ya. Aku melihat bulan Januari 2022 bukanlah suatu bulan yang bagus untuk hubungan kamu dengan si dia. Kenapa? Di bulan Januari 2022, sebenarnya perasaan sayang dan perasaan cinta terhadap satu sama lainnya masih akan ada. Keinginan agar hubungan bisa mengalami perkembangan kondisi masih akan ada juga, gitu ya. Tapi di bulan Januari 2022, walaupun perasaannya masih ada, walaupun keinginan untuk memperjuangkan, menciptakan perkembangan hubungan masih ada, tapi masih akan minim action atau bahkan tidak ada action sama sekali. Ibaratnya, oke, gue emang sayang sih sama lu, gue mau perjuangin hubungan, tapi begini, tapi begitu. Nah, ada terlalu banyak pertimbangan yang akan muncul di bulan Januari 2022, sehingga yang awalnya mempunyai keinginan untuk memperjuangkan hanya masih menjadi sebatas keinginan tanpa adanya action. Aku melihat seperti itu. Aku merasakan energi di mana banyak sekali dari kalian yang sekarang ini sedang tidak berkomunikasi atau berkomunikasi secara minim banget, sebatasnya banget, seadanya banget. Nah, aku melihat komunikasi yang intens atau komunikasi untuk kamu yang belum berkomunikasi, aku melihat di bulan Januari 2022 komunikasi ini belum akan terjadi. Untuk kamu yang sekarang ini masih berkomunikasi tapi seadanya, di bulan Januari 2022 masih akan seadanya juga. Belum akan ada perkembangan. Gitu ya. Kenapa belum akan ada perkembangan? Ada hal-hal tertentu, apapun itu, yang menghambat kamu, ataupun dia, ataupun satu sama lain untuk berkembang. Untuk menciptakan perkembangan hubungan. Gitu. Apapun pertimbangannya, ini menimbulkan ketakutan gitu ya, menimbulkan ketakutan. Kalau gue action ntar malah memburuk gak ya? Kalau gue action gimana ya? Nah, ada juga pemikiran-pemikiran seperti, gue sayang, gue mau perbaiki hubungan, gue mau perjuangin hubungan, tapi kayaknya bakal berat ke depannya. Kayaknya gak bakal mudah ke depannya. Aku harus gimana? Aku harus melakukan apa? Nah, jadi ada dilema juga. Ada kebimbangan di sana yang aku rasakan gitu ya. Nah, di bulan Januari 2022, highlight-nya untuk hubungan kalian adalah kalian akan berusaha meyakinkan diri kalian. Berusaha
meyakinkan diri kalian apa yang sebenarnya kalian inginkan. Apakah bertahan atau tidak. Kalau memang bertahan, kenapa dan harus bagaimana. Kalau tidak, kenapa dan harus bagaimana. Gitu ya. Aku melihat beberapa dari kalian permasalahannya adalah ada yang terlalu berfokus pada karir dan agak sulit untuk memanage waktu, kapan untuk karir, kapan untuk hubungan percintaan atau personal gitu. Ada juga yang cenderung terbilangnya tuh gimana ya? Terbilangnya tuh mau memperjuangkan, mau menciptakan perkembangan, tapi males, mager untuk action gitu. Four of Cups. Ada yang menginginkan perkembangan di sini, tapi mager untuk maju, untuk action. Aku merasakan energi di sana. Ini bisa saja energi kamu maupun energi dia, tapi aku lebih ngerasa ini adalah energinya dia, gitu. Mau memperjuangkan, tapi mager, gitu. Nah, aku merasakan energi di sana, gitu ya. Kenapa dia mager? Possible tadi, ada keterkaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan dia, dilemanya dia, apalagi kalau dia career oriented banget, gitu ya. Atau memang basically dia adalah seorang yang sangat slow progress gitu ya. Orang yang emang mageran, sangat slow gitu ya. Aku merasakan energi di sana. Kemudian aku juga menangkap energi di mana ada perbedaan umur yang cukup jauh untuk beberapa dari kalian. Misalnya perbedaan umur sampai 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Aku menangkap energi di sana. Oke. Lalu gini, aku mendapatkan energi seperti ini. Ada kondisi di mana kenapa kamu atau dia belum akan action terhadap satu sama lainnya. Dikarenakan ini bisa yang akan aku sampaikan ini bisa saja adalah kondisi kamu ataupun kondisi dia atau bahkan berdua. Tapi gini, aku menangkap adanya energi di mana kalian itu terlalu pintar, terlalu terlalu luas wawasannya, tapi somehow terkadang yang bikin kita terhambat itu adalah terlalu pintar ini, terlalu punya wawasan luas ini, ketidakmampuan untuk mengelola pengetahuan kita, ketidakmampuan untuk memanage informasi-informasi yang kita punya. Ada pepatah atau istilah yang mengatakan bahwa semakin kita pintar, semakin besar potensi masalah yang terjadi. Semakin tahu banyak hal, semakin banyak rasa kecewa, banyak pertimbangan, banyak pemikiran. Nah, aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Terlalu tahu banyak hal ini bisa saja terkait pengalaman hidup atau pengetahuan terhadap satu sama lain gitu ya, background satu sama lain. Tapi aku menangkap energi terlalu tahu banyak hal yang berdampak ke terhambatnya pergerakan terhadap satu sama lain gitu ya. Itu bisa energi kamu maupun energi dia di sana atau bahkan energi berdua gitu ya. Oops. Oke. So, Aquarius, aku barusan mendengar Capricorn, jadi possible beberapa dari kamu berhadapan dengan Capricorn gitu ya. Kamu bisa juga coba cek readingan dari Capricorn gitu ya. So, aku bakal membukakan saran untuk kamu gitu ya, Aquarius, dalam menjalani hubungan dengan si dia. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aquarius dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Terima kasih, alam semesta. Ups, maaf. So, kita punya kartu Don't Stop, gitu ya. Jadi melalui kartu Don't Stop ini
ini kan saran secara general gitu ya. Ini adalah saran secara general yang artinya saran ini tidak akan bisa applicable, tidak akan bisa diaplikasikan untuk semua Aquarius di luar sana atau semua hubungan di luar sana untuk kamu yang menonton video ini gitu ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil pesan aku sampaikan gitu ya. Tapi pesan aku dapatkan di sini, saran yang aku dapatkan di sini adalah transformasi secara positif bisa terjadi dalam hubungan kalian. Keberhasilan, perkembangan itu bisa terjadi. Nah, kamu diminta untuk maju terus, berjuang terus. Tidak ada salahnya untuk berjuang karena prospek akan keberhasilan dan perkembangan hubungan bisa terjadi, worth it untuk diperjuangkan gitu ya. Apakah akan mudah? Tidak mudah, akan melelahkan, tapi worth it gitu. Nah, ada beberapa hal yang sulit untuk diperjuangkan, yang lama untuk diperjuangkan, tapi tidak worth it. Ada hal-hal yang lama dan sulit untuk diperjuangkan, tapi worth it, gitu ya. Untuk konteks hubungan kamu dengan si dia, aku melihatnya worth it, gitu ya. Karena ketika perkembangan ini terjadi, kondisi hubungan benar-benar terbilang bisa sehat, healthy, gitu ya. Hubungan yang dua arah, hubungan yang solusional, personal gitu ya. Lalu aku melihat dan menangkap energi di mana hubungan kamu dengan si dia ini merupakan hubungan yang didukung oleh universe, yang benar-benar direstui oleh universe gitu. Terkadang ada orang-orang yang dihadirkan ke dalam hidup kita bukan untuk menjadi teman hidup kita, tapi lebih ke bagaimana kita belajar dari pengalaman dengan orang ini, belajar dari orang ini gitu ya. Tapi kalaupun orang orang ini yang tujuannya bukan untuk menjadi teman hidup kamu tetap bersikeras untuk mau bersama dia, ya nggak apa-apa karena universe atau Tuhan bukan memaksa kita punya free will gitu. Menurut aku, kamu bagusnya jangan sama dia deh, dia hanya untuk pelajaran untuk kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sama dia nggak apa-apa gitu, karena Tuhan atau universe itu tidak memaksa, sifatnya tidak memaksa gitu. Kita punya free will, kita punya kebebasan dalam menentukan pilihan kita. Ada baiknya kita mengikuti jalan yang dirasa tepat oleh universe, oleh Tuhan. Karena yang dirasa tepat oleh universe, oleh Tuhan, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Yang kita pikir adalah terbaik, belum tentu adalah yang terbaik menurut universe atau menurut Tuhan gitu. Jadi, aku melihat mayoritas hubungan kamu, Aquarius, adalah hubungan yang direstui. Yang emang menurut alam semesta, menurut Tuhan itu bagus untuk kamu gitu. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan gitu ya. Aku melihat di sana. Cuman harus sabar banget gitu karena perkembangan akan terjadi dalam waktu yang tidak cepat dengan proses yang tidak mudah gitu. Jadi make sure dari sekarang ini kamu harus aware dulu. Kamu harus ada awareness-nya dulu bahwa ini tidak akan mudah, tidak akan cepat. Sehingga dengan adanya awareness ini, ketika kedepannya kamu dihadapkan dengan struggle, kamu tidak akan mudah menyerah. Kalau kamu sekarang ini tidak ada awareness ini atau meng-deny untuk aware, kedepannya kalau ada masalah yang kecil aja, kamu akan mudah menyerah. Ketika kamu menyerah, yang rugi adalah kamu gitu. Yang rugi adalah kamu, bukan dia gitu. Dia mungkin rugi, tapi kamu nggak ngerasain kerugian dia. Yang dia rasakan, kamu hanya mengalami kerugian yang kamu alami gitu. Nah, di sana gitu ya. So, kamu bisa pertimbangkan saran itu, balik lagi, ini saran general gitu ya, tidak akan bisa applicable untuk semua di luar sana, semua kamu di luar sana, jadi bijak-bijaklah dalam menanggapi pesan aku sampaikan. Aku menyarankan kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu mengambil personal tarot reading untuk menarik energi secara lebih personal, gitu ya. Untuk kamu yang mau melakukan personal tarot reading, kamu bisa kontak admin aku di Instagram. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. So Aquarius, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf.
Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.